Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat atas diterimanya kalian semuanya sebagai peserta didik baru di SMP Negeri 2 Ngemplak. Selanjutnya, perkenalkan Ibu bernama Ani Restiani, mengampu pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Ngemplak ini, terutama di kelas 9. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang karakter. Nah, apa saja nanti yang akan kita simak, di antaranya adalah apa toh itu yang dimaksud dengan karakter, kemudian macam-macamnya apa saja, mengapa kok harus ada pendidikan karakter, bagaimana kemudian penerapannya. Pendidikan karakter itu di SMP Negeri 2 Ngemplak, dan nanti yang terakhir Ibu akan memperlihatkan contoh penerapan pembiasaan karakter atau pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Ngemplak. Nah, kita mulai dari yang pertama. Karakter atau pengertian karakter itu sebetulnya ada bermacam-macam para siswa. Nah, salah satunya adalah bahwa karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Individu yang dikatakan berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang telah dibuat. Nah, para siswa semuanya, mungkin pengertian yang Ibu sampaikan tadi, yang kalian baca di sini terlalu sulit dipahami. Nah, mari kita sederhanakan. Ketika orang mendengar kata karakter, maka yang terbesit dalam pikiran adalah bahwa karakter itu adalah sifat, sikap, dan etika seseorang. Nah, kemudian kenapa kok karakter itu atau pendidikan karakter harus juga diterapkan di sekolah? Nah, sebetulnya karakter atau pendidikan karakter itu sudah dimulai sejak kalian berada di rumah. Ya, jadi kalian mendapatkan pendidikan karakter itu dari dalam rumah. Ya, lingkungan pertama pertumbuhan karakter adalah dari dalam rumah. Nah, seiring dengan usia kalian yang terus beranjak besar, kemudian kalian juga harus sekolah, maka karakter yang sudah diterima di lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan di lingkungan sekolah. Nah, untuk pendidikan karakter yang ada di lingkungan sekolah ini, itu ada dasarnya. Yaitu sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 tahun 2003 yang menyatakan di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Nah, amanah Undang-Undang Sisdiknas inilah yang kemudian dimaksudkan agar ketika seorang anak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran, itu tidak hanya nantinya
membentuk insan Indonesia yang cerdas ini, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga diharapkan nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa dan juga agama. Ya. Ibu ulangi lagi. Jadi, amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga nantinya diharapkan akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Baiklah para peserta didik semuanya. Selanjutnya, apa saja toh yang dimaksud karakter itu? Wujudnya itu apa saja? Sifat, tindakan, etika, tingkah laku. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, secara umum ada 18 butir nilai karakter. Yang pertama, religius. Jujur, kemudian toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, juga peduli sosial, dan tanggung jawab. Para peserta didik yang berbahagia, nah selanjutnya ke-18 butir nilai-nilai karakter tersebut kemudian disederhanakan penyebutannya dalam semangat NKRI Go. Nah, apa itu NKRI Go? Nah, sebetulnya NKRI Go itu hanya rangkuman saja dari ke-18 macam karakter tadi. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari N. N itu adalah nasionalisme. Ya. Bagaimana bisa membangkitkan nasionalisme? Karakter apa saja yang masuk di dalamnya? Nah, di antara 18 butir itu ada 4 yang masuk dalam kategori nasionalisme, yaitu demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta damai. Kemudian K, yaitu kemandirian. Ya. Karakter apa saja yang masuk dalam kemandirian? Nah, mari kita lihat. Ada disiplin, kerja keras, kreatif, kemudian karakter mandiri itu sendiri, gemar membaca, dan tanggung jawab. NK, kemudian R-nya. R-nya adalah religius. Yang masuk di sana adalah religius itu sendiri, kemudian jujur, toleransi. Berikutnya, I adalah integritas. Ini di antara 18 butir tadi yang masuk ke integritas adalah rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif. Dan go atau yang terakhir adalah gotong royong.
Ya. Nah, di antaranya adalah seperti peduli lingkungan dan juga yang terakhir peduli sosial. Nah, kesemuanya ini, para siswa semuanya, ini perlu adanya pembiasaan sehingga diharapkan karakter-karakter ini dari nomor 1 sampai 18 pada akhirnya bisa menjadi atau melekat pada pribadi para siswa semuanya. Nah, untuk itu di sekolah kita sudah menerapkan pembiasaan-pembiasaan atau aktivitas yang terkait dengan penerapan pendidikan karakter. Apa sajakah itu? Mari kita lihat dulu di sini. Nah, yang pertama ini ada istilahnya budaya 5S. S yang pertama senyum, kemudian sapa, salam, sopan, dan santun. Kapan dilaksanakannya? Nah, budaya 5S dilaksanakan setiap hari, yaitu ketika kalian begitu masuk ke pintu gerbang SMP Negeri 2 Ngemplak, kemudian melihat siapa-siapa ya tersenyum, menyapa, kemudian kalau besok ini sudah boleh ya bersalaman, kalau dulu ya para siswa punya bersalaman pada Bapak Ibu yang berada atau yang berada di pintu gerbang, atau ketika para siswa semuanya berpapasan atau bertemu dengan Bapak Ibu guru karyawan. Selanjutnya, pembiasaan berikutnya adalah upacara bendera. Nah, untuk upacara bendera ini tentu kalian tidak asing lagi. Ya, sama di tempat sama seperti di dulu kalian di SD juga dilaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan juga hari-hari besar yang lain, hari-hari besar nasional. Contohnya apa? Hari-hari besar nasional? Ya, ada Hari Pahlawan, ada peringatan 17 Agustus. Ya, tentu saja ini membangkitkan semangat kebangsaan, rasa nasionalisme seperti tadi yang sudah kita cermati tadi ya di 18 butir karakter tadi. Nah, yang berikutnya, para siswa semua, adalah ini yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mares SMP Negeri 2 Ngemplak, dan Mares Adiwiyata. Dilaksanakannya sebelum pembelajaran jam pertama. Jadi ketika bel berbunyi, para siswa semuanya masuk kelas, termasuk juga Bapak Ibu guru yang mengajar pada jam pertama. Nah, kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan Mares SMP Negeri 2 Ngemplak dan juga Mares Adiwiyata. Yang keempat adalah yang dilaksanakan pada hari Kamis dan hari Rabu di awal pembelajaran, yaitu 30 menit sebelum belajar, yaitu yang disebut sebagai literasi. Ya. Berikutnya adalah pembiasaan limas. Apa itu limas? Limas itu singkatan dari 5 menit ambil sampah. Dilaksanakannya sebelum pembelajaran jam pertama. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mares SMP, dan Mares Adiwiyata. Para siswa semuanya, nah yang berikutnya adalah pembiasaan Jumat bersih. Ya. Nah, pembiasaan Jumat bersih ini dilaksanakan pada jam pertama di hari Jumat. Ya, tepatnya adalah di minggu ke-1 dan ke-3. Nah, karena kemudian di Jumat yang lain itu bergantian dengan
pembiasaan SKJ, senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan di hari Jumat, di minggu kedua, keempat, dan kelima. Jadi berselang-seling. Ya, minggu pertama Jumat bersih, minggu kedua ada SKJ, kemudian minggu ketiga ada Jumat bersih lagi, dan selanjutnya minggu keempat dan kelima adalah SKJ. Nah, harapannya tentu saja adalah lingkungannya bersih, badannya juga sehat walafiat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia, tentu kita tahu bahwa kita memiliki banyak kebudayaan. Kita tinggal di Pulau Jawa, nah adat Jawa itu yang harus kita ketahui, harus coba kita terapkan juga di dalam keseharian. Nah, untuk itu para siswa, peserta didik semuanya, besok ini ketika sudah nanti diberlakukan sekolah biasa, bisa masuk sekolah, maka di setiap hari Kamis Pahing, kalian nanti harus mengenakan atau berpakaian adat Jawa. Ya, kita di Jogja ini selain Kamis Pahing, juga di Hari Jadi Kabupaten Sleman dan Hari Keistimewaan Yogyakarta. Nah, para peserta didik yang berbahagia, terkait dengan karakter religius yang tadi ada di dalam 18 butir maupun yang ada di dalam NKRI Go, tadi R-nya kan religius, maka pembiasaan apa yang kita lakukan, diterapkan di SMP Negeri 2 Ngemplak, ya, yaitu ada beberapa ini, diantaranya adalah tadarus, ya, dilaksanakan hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian tentu saja pembiasaan berdoa, ya, di awal dan di akhir pembelajaran. Dan ini tentu sudah menjadi kebiasaan kalian semua bahwa untuk mengawali sesuatu, mengawali satu kegiatan, itu kita berdoa. Dan diakhiri juga dengan berdoa. Tentu saja sesuai dengan agama yang dianut. Nah, yang terakhir terkait dengan religius adalah di sekolah kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Contohnya apa? Sebagai contoh adalah pelaksanaan penyembelihan hewan korban di hari Idul Adha. Jadi para siswa, peserta didik, Bapak Ibu guru karyawan bersama-sama berlatih, ya, menyembelih hewan kurban. Nah, anak-anakku, para peserta didik baru yang berbahagia, itu tadi penjelasan Ibu tentang karakter. Nah, apa kemudian, seperti apa penerapannya di SMP kita, SMP Negeri 2 Ngemplak? Mari kita coba lihat, kita saksikan contoh penerapannya yang ada di video berikut ini. Oke, anak-anak, selamat menyaksikan.
Ya, itu tadi anak-anak penerapan. Itu tadi adalah contoh dari 5S yang tadi sudah disebutkan juga ya di ya, ya tadi kegiatan 5S tadi sudah Ibu jelaskan tadi, diantaranya adalah senyum, ya, kemudian sapa, salam, sopan santun. Tadi tidak hanya para siswa saling menyapa, tapi para siswa juga menyalami Bapak dan Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru karyawan juga saling menyapa, saling bersalaman. Nah, contoh yang berikutnya adalah Ibu akan perlihatkan contoh pembiasaan yang berikutnya, yaitu yang disebut sebagai 5S, ya, yaitu 5 menit ambil sampah. Oke, nah, ini 5 menit ambil sampah, 5S. Ya, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, para siswa, tadi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kita bisa melihat, jadi meskipun namanya 5 menit ambil sampah, nah ini digunakan untuk membersihkan kelas. Kalau itu belum bersih, tidak cuma di dalam kelas, di luar kelas juga, ini di halaman sekolah, ya, semuanya saling bekerja sama. Tadi ada karakter kerjasama. Nah, ini salah satu contoh peduli lingkungan, ya, menyirami tanaman, kemudian membersihkan taman di depan sekolah, di depan kelas. Ini ada rumput-rumput yang liar, ini diambil. Nah, ini adalah salah satu dari pembiasaan untuk karakter peduli lingkungan ini. Ya, nah, semuanya membersihkan. Nah, oh ya, ini para siswa semua kebetulan ini diambil ketika hari Kamis Pahing, sehingga bisa dilihat bahwa ini semuanya baik yang putra maupun yang putri semuanya mengenakan adat Jawa, ya. Nah, meskipun mengenakan adat Jawa, ini juga tetap pembiasaan 5S ini tetap dilakukan ini anak-anak, ya. Nah, bergembira ya ini semuanya bersama-sama membersihkan kelasnya, baik di depan maupun di belakang kelas. Nah, oke. Nah, ini di lapangan juga. Nah, jadi ini semuanya ada yang ngepel juga untuk membersihkan lantai. Oke, Ibu rasa cukup untuk contoh 5, ya. Kelihatannya lama sekali ya, tapi ini kan diambil dari beberapa sudut sekolah ya, para siswa semuanya. Jadi baik itu di dalam kelas, di teras, kemudian di taman-taman depan sekolah, di belakang kelas juga, ini semuanya dibersihkan. Nah, tentu saja setelah ini semuanya masuk kembali untuk mengikuti
pelajaran yang terjadwal di hari tersebut. Nah, jadi yang tadi yang sudah kalian saksikan adalah yang nomor 1 ini, budaya 5S. Dan juga yang nomor 5 ini pembiasaan 5S, yaitu 5 menit ambil sampah. Nah, tentu harapan semuanya itu kita lakukan adalah agar kita menjadi terbiasa melakukan aktivitas atau kegiatan yang baik. Nah, karena pendidikan karakter ini diterapkan bisa dengan cara keteladanan dan dengan juga pembiasaan. Dan yang semuanya tadi, 2 tayangan video tadi adalah pembiasaan 5S, pembiasaan 5S. Nah, para siswa peserta didik yang berbahagia, tentu saja apa yang diharapkan tidak akan bisa terwujud ya kalau semuanya tidak bisa bersama-sama berkomitmen menjalankannya. Oleh sebab itu, seluruh warga sekolah ini harus bisa bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, dan dalam melaksanakannya pun dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, continue, agar nantinya kalian semuanya peserta didik bisa lahir sebagai generasi bangsa yang cerdas. Ini selain cerdas juga berkarakter, ya, cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Nah, para siswa semuanya, Ibu rasa apa yang Ibu sampaikan ini cukup sekian. Mudah-mudahan ketika nanti pembelajaran ya itu sudah bisa kita laksanakan seperti sedia kala ketika kalian di SD bisa masuk, bisa ketemu dengan teman-teman semuanya, bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru juga karyawan, maka itulah nanti akan kalian jumpai ya pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Ya, tentu saja yang pertama kalian tadi sudah tahu karakter apa saja, kemudian pembiasaannya bagaimana. Ketika sudah tahu, sudah dibiasakan, harapannya tentu itu akan menjadi perilaku, menjadi karakter ya para siswa semuanya. Oke, Ibu cukupkan sekian. Ibu sampaikan selamat datang di SMP Negeri 2 Ngemplak. Selamat belajar seperti papan yang terpampang di sana. Aku datang untuk belajar. Selamat belajar. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.